Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Sufitriani. Saya hari ini melakukan kunjungan nifas kepada Ibu, Ibu. Iya, Bu. Sebelumnya namanya Ibu siapa ya Bu? Bu Septiani. Ibu Septiani. Iya. Baik Ibu. Ibu Septiani, saya di sini selain melakukan kunjungan nifas juga nanti akan melakukan KIE tanda bahaya masa nifas seperti itu Ibu. Tujuannya apa? Agar nanti Ibu ketika merasakan tanda-tanda salah satu yang nanti saya sebutkan, itu Ibu bisa langsung ke tenaga kesehatan, baik ke bidan, dokter maupun rumah sakit. Seperti itu Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mengetahui atau mendengar tentang tanda bahaya masa nifas mungkin dari internet seperti itu Bu? Belum. Oh belum, Iya. baik Ibu. Karena Ibu belum mengetahuinya, saya akan menjelaskan secara rinci Ibu Iya. apa saja tanda bahaya masa nifas Ibu. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Iya. bersedia, saya akan tutup pintu terlebih dahulu ya Bu, Iya, Bu. untuk menjaga privasi kita seperti itu Ibu. Baik Ibu, jadi tanda bahaya masa nifas itu ada beberapa macam ya Bu. Iya, Bu. Ada satu namanya pendarahan, yang kedua adalah infeksi, yang ketiga ketidaknyamanan pada area genitalia, keempat ada ketidaknyamanan pada payudara, terus eklamsi, tromboflebitis, sama nanti namanya postpartum blues seperti itu Ibu. Oke, saya jelaskan yang pertama ya Bu. Pendarahan itu apabila Ibu darah yang keluar dari jalan lahir Ibu itu sekitar 500 sampai 600 cc atau lebih seperti itu Bu. Nah, ini ada gambarnya ya Bu. Jadi ini yang namanya pendarahan ya Bu. Itu keluar darah dari jalan lahir itu sekitar 500 sampai 600 cc atau lebih. Lalu bagaimana kita mengetahuinya Bu? Itu sudah 500 sampai 600 cc, yaitu apabila Ibu dalam 24 jam atau dalam satu hari itu Ibu berganti pembalut 3 sampai 4 kali. Tapi dalam satu pembalut itu penuh Bu darahnya. Jadi tidak hanya di tengah, di ujung atau di pinggir, tapi itu satu pembalut penuh seperti itu. Nah, itu yang namanya pendarahan. Apabila pendarahan tidak tertangani, nanti itu bisa terjadi kematian kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu dirasa ada pendarahan, Ibu langsung hubungi tenaga kesehatan. Yang kedua adalah infeksi Bu. Jadi infeksi ini terjadi satu apabila Ibu ada luka. Ibu kemarin bersalinnya ada jahitannya enggak Bu? Jahitannya kena. Oh ada sesar, berarti kan ada jahitan ya Bu. Nah apalagi sesar itu kan ada jahitan ya Bu. Jahitan itu kalau misalnya Ibu tidak menjaga kebersihan, tidak dirawat dengan baik, itu nanti biasanya akhirnya dia keluar kayak nanah kayak gitu, infeksi Bu. Nah itu karena pada luka itu bakterinya masuk seperti itu Bu. Nah selain menjaga kebersihan, Ibu juga misalnya kurang asupan protein Bu. Nah itu akhirnya terjadi infeksi. Kalau ini infeksi biasanya karena di jalan lahir yang ada robekan dijahit dan akhirnya ibunya tidak menjaga kebersihan secara baik kayak gitu Bu. Tanda-tandanya apa untuk infeksi Bu? Yang pertama ada namanya melais Bu. Jadi melais itu adalah ketidaknyamanan pada tubuh kita Bu, karena kan tadi infeksi jadi rasanya tidak nyaman. Terus biasanya adalah Ibu payudaranya itu rasanya tuh nyeri. Terus yang pasti adalah tanda pasti dari infeksi itu adalah suhu badan Ibu tuh naik kayak gitu Bu. Itu kalau misalnya di termometer itu 30 lebih dari 38 derajat itu. Selain itu biasanya nanti ditambah demam, menggigil kayak gitu Bu. Nah selain itu Ibu tahu lohe ya Bu? Makanya Itu. Jadi kan kalau habis bersalin ada tetap darah yang keluar ya Bu. Itu sampai nanti 40 hari kan tetap ada darah yang keluar. Misalnya yang dari merah nanti kecoklatan sampai kuning sampai ke putih kayak gitu ya Bu. Nah itu darah yang itu yang kotor itu Bu berbau Bu. Jadi baunya tuh sangat menyengat jadi kayak gitu. Kalau apa yang biasa kan bau-bau anyir kayak gitu Bu. Nah kalau infeksi itu Bu. Jadi dia baunya sangat-sangat busuk seperti itu. Nah selain itu juga Ibu misalnya mau buang air kecil nih Bu, rasanya kayak ayang-ayangan Bu. Buang air kecil sering tapi nyeri Bu itu. Nah itu salah satu tanda infeksi. Nah yang selanjutnya itu adalah ketidaknyamanan pada payudara. Ketidaknyamanan pada payudara itu biasanya karena satu
peletakan pada saat ibu menyusui itu kurang tepat, akhirnya mengakibatkan satu puting susu lecet, yang kedua bendungan payudara. Nah ciri-cirinya seperti apa Bu? Jadi dia payudaranya itu kemerahan, terus biasanya kalau ditekan itu pegel sakit kayak gitu Bu. Nah itu nanti kalau untuk menanganinya itu dengan cara ibu dikompres dingin. Atau kalau misalnya ibu punya kobis, kobis yang buat di sayur, ditaruh di freezer, diambil kalau udah membeku, ditempelin di area payudara yang kemerahan itu. Nah selain itu juga karena misalnya ibu pakai BH-nya terlalu kencang, kayak gitu. Jadi selama menyusui ibu diusahakan menggunakan BH yang tidak terlalu kencang seperti itu ya Bu. Nah, yang selanjutnya adalah ketidaknyamanan pada area genitalia, Bu. Jadi, walaupun ibu misalnya ini kan sesar ya, Bu. Tapi kalau misalnya ibu nanti suatu hari melahirkan lagi, itu per vaginam atau normal, nah itu bisa terjadi ketidaknyamanan pada area genitalia. Itu kenapa, Bu? Karena satu area genitalia itu kan terlewati oleh bayi ya. Nah, itu akhirnya otot-ototnya itu mengendur ya, Bu. Nah, yang selain itu juga karena biasanya ibu ada trauma pada saat proses melahirkan, yaitu biasanya ada pengguntingan pada area perineum atau episiotomi itu Bu. Nah ibu akhirnya kan tidak nyaman ya Bu karena ada jahitannya, atau pada saat ibu mengedan itu kurang tepat, akhirnya vaginanya bengkak atau hematoma seperti itu Bu. Nah itu ibu selain itu juga biasanya ada ciri-ciri infeksi juga Bu. Kalau misalnya di jahitannya itu ibu kurang bersih, yaitu dengan pasti ya Bu, kalau infeksi itu adalah demam, terus biasanya sakit kepala, mual muntah seperti itu Bu. Jadi kalau ibu merasakan itu ibu harus langsung segera ke bidan atau ke tenaga kesehatan. Juga misalnya ibu pipisnya juga sakit, terus misalnya lohenya itu berbau seperti itu Bu ya Bu, jadi ibu harus ke tenaga kesehatan. Nah yang selanjutnya itu adalah ibu kalau setelah melahirkan biasanya kan malas untuk makan ya Bu. Karena sudah kelelahan. Nah, kalau sudah kelelahan seperti itu, ibu biasanya nggak mau makan. Padahal itu penting. Jadi ibu pada setelah lahiran itu tetap harus makan. Supaya apa? Supaya nanti nutrisi ibu itu masuk, akhirnya asinya lancar. Seperti itu. Jadi tetap ibu harus makan. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya tromboflebitis, Bu. Jadi tromboflebitis itu adalah peradangan pada pembuluh darah itu karena apa Bu? Karena adanya sumbatan. Jadi pembuluh darahnya itu terjadi sumbatan. Akhirnya bengkak. Nah, tromboflebitis itu ada di mana Ibu? Ada di tangan, ada di kaki. Nah, kalau di kaki itu biasanya di betis. Itu ciri-cirinya itu biasanya adalah bengkak, merah, terus nyeri. Nah, cara meringankannya yaitu dengan kompres dingin. Nah, yang selanjutnya itu ada eklamsi Bu. Nah eklamsi itu biasanya karena apa Bu? Karena misalnya pada saat ibu hamil tensinya sudah tinggi, sudah preeklamsi. Nah dilanjutkanlah biasanya setelah lahiran ada yang namanya eklamsi. Ciri-cirinya seperti apa Bu? Yang pertama yang pasti tensinya tinggi Bu, yaitu 140/90 atau lebih dari itu, seperti itu. Nah selain itu apa Bu? Biasanya adalah pusing. Pusingnya itu pusing yang menetap ya Bu. Jadi misalnya ibu udah dibawa istirahat nih, tapi kok tetap pusing. Iya betul. Terus nyeri ulu hati, tapi bukan hanya karena asam lambung ya Bu. Nah selain itu juga ada bengkak di muka, tangan dan kaki seperti itu Bu. Nah evakuasi kalau tidak ditangani itu biasanya bisa berakibat fatal, itu kejang sampai kematian. Nah yang terakhir itu biasanya yang sering dialami ibu adalah postpartum blues atau baby blues Bu. Nih seperti ini ya. Jadi ini tuh perasaan ibu rasa sedih karena satu, ibu merasa tidak mampu merawat bayinya sama merawat diri sendiri. Terus ibu kan setelah lahiran misalnya nih berat badannya naik, jadi merasa kok saya jadi kurang menarik seperti itu Bu. Jadi lebih sensitif. Terus ibu pada saat misalnya orang-orang berkunjung tapi perhatiannya lebih ke anaknya, bayinya dibandingkan ke ibunya. Nah itu nanti biasanya bisa terjadi postpartum blues. Ibu kalau merasakan ini postpartum blues, ibu bisa bercerita dengan keluarga, suami, atau misalnya kok ibu gejalanya tidak membaik, ibu bisa langsung ke bidan atau ke tenaga kesehatan lain seperti itu ibu. Baik ibu, itu tadi penjabaran dari tanda bahaya masa nifas nih bu. Apakah ibu sudah paham? Udah.
Ya, kalau sudah paham, coba saya tanya sedikit nih Bu. Ya Ibu, tadi kalau infeksi itu salah satu tandanya apa Bu? Terus misalnya suhu tubuhnya naik apa enggak Bu? Naik. Ya, terus loheannya itu berbau apa tidak Bu? Bau. Terus kalau misalnya payudaranya itu Ibu, kalau bengkak itu rasanya seperti apa Bu? Nyeri. Nyeri. Iya. Warnanya? Merah. Iya, betul. Nah, kalau misalnya itu Bu, tensinya tinggi, itu tanda bahaya apa bukan Bu? Bahaya. Kalau misalnya pusing-pusing, terus dengan ditambah juga misalnya melihat sesuatu bayang-bayang juga Bu, itu tanda bahaya apa bukan Bu? Bahaya. Iya, betul. Kalau misalnya ibunya darah yang keluar dari jalan lahir banyak banget, itu tanda bahaya apa bukan Bu? Bahaya. Iya. Itu kalau misalnya itu berapa kali sehari ganti pembalut Bu? 3 sampai 4 kali. Iya, betul sekali Ibu. Terus misalnya Ibu pada saat melihat bayinya, Ibu sedih, terus merasa tidak mau merawat bayinya, itu tanda bahaya apa bukan Bu? Iya. Ya, betul. Ibu berarti sudah paham ya Bu. Jadi nanti misalnya kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan, Ibu bisa langsung berkonsultasi kepada bidan atau ke tenaga kesehatan lain, bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu Ibu. Jadi semoga ibu dan adik bayinya selalu sehat ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu. Amin, Bu. Ya.